Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode yang akan datang. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode kali ini akan semakin seru, menegangkan, serta bikin baper dibuatnya. Dimana di sini Tuan Muda Abimana seperti disambar petir di siang bolong ketika mendapatkan kabar duka ini dari polisi yang membawa Radit untuk pindah lapas. Dan polisi itu mengatakan kepada Tuan Muda Abimana kalau Radit mengalami kecelakaan ketika mereka berada di dalam mobil dan saat ini Radit dalam keadaan kritis. Tentu saja meski saudara tiri Tuan Muda Abimana ini merasa sedih sekali mendapatkan berita ini. Lalu di sini Tuan Muda Abimana pun berpikiran kalau seandainya Radit tidak melakukan teror di dalam keluarga Sudirja, tentunya tidak akan terjadi hal yang seburuk ini terhadap nasibnya Radit atau si Dharma tersebut. Akan tetapi nasi telah menjadi bubur. Tuan Muda Abimana telah terlanjur mengadukan si Dharma ini kepada polisi sehingga Dharma harus menerima hukuman yang setimpal atas kelakuan yang kejahatannya terhadap keluarga Sudirja. Akan tetapi Tuan Muda Abimana ini, meski Dharma ini sudah berbuat jahat, ia pun akan menarik kembali tuntutannya terhadap si Radit tersebut. Karena di sini Tuan Muda Abimana merasa kasihan kepada Eyang dan juga Om Arima. Karena Om Arima di sini merasa sedih sekali karena mengetahui kalau Radit ini adalah Dharma, cucu kesayangannya yang ia cari selama ini karena perpisahan kedua orang tua mereka yang menjadi ayahnya si Tuan Muda Abimana saat ini. Dan hal ini membuat Tuan Muda Abimana pun berpikiran untuk mendatangi kantor polisi menarik tuntutannya tersebut. Akan tetapi lain halnya dengan Anita, kakaknya Tuan Muda Abimana ini, ketika ia mengetahui kalau si Radit atau Dharma ini mengalami kecelakaan, ia berdoa agar si Dharma ini segera mati saja nih guys ya. Karena kalau Dharma ini tetap hidup, maka yang Anita takutkan jika nanti Dharma ini membongkar kedok kejahatan Anita yang telah bekerja sama dengan Radit untuk menghancurkan Tuan Muda Abimana. Dan di sini Anita pun akan berusaha untuk melenyapkan Dharma nih guys. Meski ia tahu kalau Dharma itu adalah saudara tirinya, akan tetapi di sini naluri jahatnya Anita ini tidak mempunyai rasa kasihan sedikit pun terhadap Dharma. Sementara itu di scene berikutnya akhirnya Tuan Muda Abimana ini memberitahukan hal ini kepada keluarganya. Tentu saja Eyang Marta serta Om Arima merasa sangat sedih mendapatkan berita kalau Dharma mengalami kecelakaan. Dan di scene berikutnya terlihat kalau Tuan Muda Abimana ini mengajak Kinanti untuk mendatangi kantor polisi. Di sini Tuan Muda Abimana benar-benar menjalankan niatnya untuk menyambut tuntutannya terhadap si Dharma. Apalagi di sini Dharma telah mendapatkan karmanya, ia mengalami kecelakaan yang cukup serius sehingga Dharma pun saat ini dalam keadaan kritis nih guys ya. Semoga saja dengan ini Dharma nantinya akan tersadar dan akan baik lagi hubungannya dengan Tuan Muda Abimana beserta keluarga. Karena Dharma di sini sudah salah paham oleh Hasutan Wulan, ibunya Dharma yang ternyata adalah orang jahat. Akan tetapi Dharma tidak menyadari kejahatan sang ibu. Ia yakin dan percaya kepada ibunya kalau keluarga Sudirja itu sangatlah jahat, terutama karena ayahnya telah memilih ibunya Tuan Muda Abimana untuk dijadikan istri, sedangkan Dharma dan ibunya dibuang begitu saja, sehingga timbullah dendam yang sangat berkarat di dalam dirinya Dharma ini terhadap keluarganya Sudirja.
Di mana sebelumnya juga diceritakan kalau Dharma yang sudah berhasil dijebak oleh Tuan Muda Abimana dan Kinanti ini akhirnya ditangkap oleh polisi dan dijebloskan ke dalam penjara. Akan tetapi sebagai naluri seorang Oma, akhirnya Oma bersama dengan Tuan Muda Abimana dan Kinanti ini membesuk Dharma ke kantor polisi untuk menasehati Dharma. Akan tetapi kerasnya hati Dharma ini tidak mau memaafkan Oma, meski Oma menjelaskan kepada Dharma kalau sebenarnya selama ini Oma telah mencari Dharma akan tetapi belum diketemukan. Karena mendapatkan penolakan Dharma, akhirnya Oma pun merasa sangat sedih. Di dalam kesedihannya, Oma pun ini nyekar ke makamnya Wulan, dan di makamnya Wulan terlihat kalau Oma ini menangis sedih sekali dan mengatakan kepada Wulan kalau ia meminta maaf karena telah menyuruh ayahnya Tuan Muda Abimana atau Dharma ini bercerai dengan ibunya Wulan, dan saat ini ibunya Tuan Muda Abimana juga sudah meninggal, begitu juga dengan Wulan sudah meninggal, dan hanya Oma yang menahan kesedihan saat ini. Sementara itu, Dharma yang berada di kantor polisi ini dapatkan interogasi dari para polisi tersebut mengenai kejahatan yang telah ia lakukan. Akan tetapi di sini Dharma tidak mau mengalah. Ia pun mengatakan kalau ia sangat dendam kepada keluarga Sudirja yang telah membuat ia menderita, sehingga Dharma pun tega melakukan hal ini terhadap keluarganya Sudirja, dan Dharma merasa sangat puas. Lalu polisi itu memberitahukan kepada Dharma kalau Dharma ini akan dipindahkan ke lapas yang berbeda nih guys ya. Tapi Dharma di sini menerima apa yang dikatakan oleh polisi tersebut. Lalu polisi itu memberikan hal ini kepada Tuan Muda Abimana agar Tuan Muda Abimana ini tahu kalau Dharma akan dipindahkan. Tentu saja di sini Tuan Muda Abimana merasa agak bingung dan merasa agak sedih karena sebenarnya Tuan Muda Abimana tidak mau hal ini pun terjadi terhadap Dharma. Nah guys, Mimin kira sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin. Akhirnya Mimin pun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.